Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Larasati dengan NPM A1D020005 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas Biologi A1. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Gerak Melingkar. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, memiliki kemampuan melakukan praktikum gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang ketiga, menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah tali nilon, cutter, penjepit kertas, penggaris, pena, dan siapkan beban 50 kg, 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Di sini saya menggunakan tepung. Dan yang terakhir adalah stopwatch. Di sini saya menggunakan stopwatch HP. Langkah kerja yang pertama adalah masukkan tali nilon ke dalam pena. Kemudian ikat beban sebanyak 50 gram pada bagian bawah. Beban ini sebagai beban tetap. Jadinya seperti ini. Setelah itu, ikat beban masanya 100 gram sebagai beban putar. Kemudian diukur panjang tali nilon menggunakan penggaris sepanjang 30 cm. Kita mengukurnya itu dari tabung ini sampai 30 cm. Potong menggunakan cutter. Setelah dipotong seperti ini, kita tali beban yang masanya 100 gram tadi. Setelah seperti ini tadi, kita jepit bagian tali yang bawah yang dekat tabung ini dengan penjepit kertas. Setelah beban dijepit menggunakan penjepit kertas, jadinya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu hidupkan stopwatch pada HP. Kemudian kita putar beban seperti ini megangnya secara horizontal. Matikan stopwatch ketika beban sudah mencapai 10 putaran. Didapatkan waktunya yaitu 07,31 detik. Setelah itu dicatat waktunya. Ulangi langkah yang sama sebanyak 3 kali untuk mendapatkan 3 hasil percobaan. Kita lakukan untuk percobaan yang kedua sama seperti tadi dengan menghidupkan stopwatch
pada HP. Kemudian kita putar secara horizontal, lalu kita tekan tombol stopwatch pada tombol berhenti pada stopwatch ketika mencapai 10 putaran. Didapatkan waktunya yaitu 0,7,52 detik. Setelah itu dicatat waktunya. Kemudian kita coba lagi untuk percobaan yang ketiga. Langkahnya masih sama dengan memutar beban ini selama mencapai 10 putaran, lalu bersamaan menekan tombol stopwatch. Setelah mencapai 10 putaran, kita bersamaan menekan tombol berhenti pada stopwatch. Didapatkan waktunya yaitu 07,56 detik. Kemudian dicatat hasilnya. Untuk percobaan yang kedua, langkahnya masih sama. Kita cuma mengganti massa bebannya yang tadinya 100 menjadi 200 gram. Setelah diganti beban 200 gram, kita lakukan langkah yang sama, yaitu menghidupkan stopwatch pada HP, kemudian putar secara horizontal. Lalu matikan stopwatch dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch ketika mencapai 10 putaran. Didapatkan hasilnya yaitu 09,20 detik. Setelah itu dicatat hasilnya. Kemudian lakukanlah langkah seperti tadi sebanyak 3 kali untuk mendapatkan 3 hasil pengamatan. Selanjutnya percobaan yang kedua itu masih menggunakan massa bebannya 200 gram. Langkahnya masih sama seperti tadi, dengan menghidupkan stopwatch pada HP, lalu putar beban secara horizontal, kemudian tekan tombol stop pada stopwatch ketika beban mencapai 10 putaran. Didapatkan hasil waktunya yaitu 09,37 detik. Percobaan yang ketiga masih menggunakan beban 200 gram. Langkahnya masih sama, putar secara horizontal dan menghidupkan tombol mulai pada stopwatch. Kemudian tekan tombol berhenti pada stopwatch ketika beban mencapai 10 putaran. Didapatkan waktunya yaitu 09,55 detik. Kemudian dicatat hasilnya. Untuk percobaan yang ketiga yaitu menggunakan massa beban 200 gram tetapi panjang talinya 15 cm. Sama seperti tadi langkahnya. Tali dimasukkan ke dalam tabung pena. Kemudian ujung tabung pena diikat dengan beban 50 gram. Setelah ditali seperti ini, kemudian kita ukur panjang talinya dari ujung tabung ini sepanjang 15 cm menggunakan penggaris.
Setelah diukur sepanjang 15 cm, kita potong menggunakan cutter. Lalu ujung tali tadi yang sudah dipotong kita tali pada massa beban 200 gram. Setelah jadi seperti ini, kita jepit ujung beban yang 50 gram menggunakan penjepit kertas. Setelah dijepit seperti ini, jadinya seperti ini. Setelah di-cut seperti ini, langkah selanjutnya yaitu hidupkan stopwatch pada HP. Lalu kita putar secara horizontal. Kemudian tekan tombol berhenti pada stopwatch ketika mencapai 10 putaran. Didapatkan hasilnya yaitu 06,89 detik. Kemudian dicatat hasilnya. Ulangi langkah yang sama sebanyak 3 kali untuk mendapatkan 3 hasil pengamatan. Kemudian kita ulangi lagi untuk percobaan yang kedua. Masih sama langkahnya dengan menekan tombol mulai pada stopwatch, kemudian putar secara horizontal. Lalu tekan tombol berhenti pada stopwatch ketika mencapai 10 putaran. Didapatkan hasilnya yaitu 06,81 detik. Kemudian dicatat hasilnya. Ulangi langkah yang sama untuk percobaan yang ketiga. Masih sama langkahnya, yaitu menghidupkan stopwatch pada HP, lalu putar secara horizontal. Kemudian tekan tombol berhenti pada stopwatch ketika mencapai 10 putaran. Didapatkan hasilnya yaitu 06,70 detik. Kemudian dicatat hasilnya. Pada tabel pengamatan 5.1 yang menggunakan massa beban tetapnya 50 gram, massa beban putarnya 100 gram, dan jari-jari 30 cm. Maka didapatkan waktu untuk 10 putaran pada percobaan yang pertama yaitu 07,31 detik dengan periodenya 0,731 detik, menghasilkan kecepatan sudutnya 8,59 radian per sekon dan kecepatan linier adalah 2,57 meter per sekon. Untuk percobaan yang kedua, yaitu didapatkan waktu untuk 10 putarannya adalah 07,52 detik, periodenya 0,752 detik, menghasilkan kecepatan sudutnya yaitu 8,35 radian per sekon dan kecepatan linier yaitu 2,50 meter per sekon. Percobaan yang terakhir yaitu waktu untuk 10 putarannya didapatkan 07,76 detik, periodenya 0,776 detik, dengan kecepatan sudutnya 8,09 radian per sekon. Kecepatan linearnya yaitu 2,42 meter per sekon. Untuk tabel pengamatan 5.2
5.2 yang menggunakan massa beban tetapnya 50 gram, menggunakan massa beban putar 200 gram, dengan jari-jarinya 30 cm, maka didapatkan hasil pada percobaan pertama untuk waktu 10 putaran yaitu 09,20 detik dengan periode 0,920 menghasilkan kecepatan sudutnya yaitu 6,82 radian per sekon dengan kecepatan linier 2,04 meter per sekon. Untuk percobaan yang kedua, untuk waktu 10 putaran membutuhkan waktu 09,37 detik dengan periode 0,937 detik, kecepatan sudutnya 6,70 radian per sekon dan kecepatan linearnya 2,01 meter per sekon. Percobaan yang ketiga, untuk waktu 10 putaran didapat 09,55 detik, periodenya 0,955 detik, kecepatan sudutnya 6,57 radian per sekon dan kecepatan linearnya 1,97 meter per sekon. Pada tabel pengamatan 5.3 didapat yang menggunakan massa beban tetapnya yaitu 50 gram, massa beban putarnya 200 gram dengan jari-jari 15 cm. Maka didapatkan pada percobaan 1 waktu untuk 10 putarannya 06,89 detik, periodenya 0,689, kecepatan sudutnya 9,11 radian per sekon dengan kecepatan linier 1,36 meter per sekon. Untuk percobaan yang kedua, didapatkan waktu untuk 10 putaran yaitu 06,81 detik, periodenya 0,681 detik, kecepatan sudutnya 9,22 radian per sekon dengan kecepatan linier 1,38 meter per sekon. Percobaan yang ketiga, didapatkan waktu untuk 10 putarannya adalah 06,70 detik, periodenya 0,67 detik, kecepatan sudutnya 9,37 radian per sekon dengan kecepatan linier 1,40 meter per sekon. Pada tabel pengamatan 5.1 untuk waktu 10 putaran didapatkan ralat mutlak yaitu 0,13, ralat nisbi 1,72% dengan ketelitian 98,28%. Untuk periode didapatkan ralat mutlak yaitu 0,013, ralat nisbi yaitu 1,72% dengan ketelitian 98,28%. Untuk ralat kecepatan sudut didapatkan ralat mutlak yaitu sebesar 0,144, ralat nisbi yaitu 1,972% dengan ketelitian 98,22%. Untuk kecepatan linier didapatkan ralat mutlak yaitu 0,043, ralat nisbi yaitu 4,3% dengan ketelitian 95,7%. Untuk tabel pengamatan 5.2 pada waktu 10 putaran didapatkan ralat mutlak yaitu 0,1, ralat nisbi 1,06%,
dengan ketelitian 98,94%. Untuk periode, didapatkan ralat mutlak sebesar 0,041, ralat nisbi yaitu 4,37% dengan ketelitian 95,63%. Kecepatan sudut yaitu didapatkan ralat mutlak 0,072, ralat nisbi 1,07% dengan ketelitian 98,93%. Untuk kecepatan linier didapatkan nilai ralat mutlak yaitu sebesar 0,02, ralat nisbi sebesar 1% dengan ketelitian 99%. Untuk tabel pengamatan 5.3, untuk waktu 10 putaran didapatkan ralat mutlak sebesar 0,054, ralat nisbi sebesar 0,79% dengan ketelitian 99,21%. Untuk periode didapatkan ralat mutlak sebesar 0,12, ralat nisbi sebesar 17,6% dengan ketelitian 82,4%. Untuk kecepatan sudut didapatkan ralat mutlak sebesar 0,07, ralat nisbi sebesar 0,75% dengan ketelitian 99,25%. Dan untuk kecepatan linier didapatkan nilai ralat mutlak sebesar 0,011, ralat nisbi sebesar 0,70% dengan ketelitian 99,21%. Gerak lingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali putaran penuh disebut dengan periode. Sedangkan banyaknya waktu putaran tiap detik disebut dengan frekuensi. Untuk mencari periode dapat digunakan rumus T besar sama dengan T kecil dibagi frekuensi, di mana T besar merupakan periode dengan satuan second, T kecil merupakan waktu dengan satuan second, dan N merupakan banyaknya putaran. Kecepatan sudut adalah sebagai sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Untuk mencari kecepatan sudut, kita dapat menggunakan persamaan rumus, yaitu omega sama dengan 2 dikali pi per t, di mana omega merupakan kecepatan sudut yang satuannya yaitu radian per sekon, t merupakan periode dengan satuan second, dan pi yang bernilai 3,14 atau 22/7. Dari rumus persamaan tadi dapat diketahui bahwa yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah jumlah putaran dan waktu putaran. Hubungan antara periode dengan kecepatan sudut dapat dilihat dalam grafik berikut. Dari grafik dapat kita lihat bahwa kecepatan sudut berbanding terbalik dengan periode. Artinya, semakin besar kecepatan sudut, maka periodenya semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil kecepatan sudutnya, maka periodenya semakin besar.
kecepatan linier merupakan hubungan antara panjang lintasan benda yang ditempuh per selang waktunya. Untuk mencari kecepatan linier, kita dapat menggunakan rumus yaitu V sama dengan 2 dikali Pi dikali R per T, di mana V merupakan kecepatan linier dengan satuan meter per second, R merupakan jari-jari lintasan dengan satuan meter, dan T merupakan periode dengan satuan second. Untuk Pi, kita dapat menggunakan Pi sama dengan 3,14 atau Pi sama dengan 22/7. Dari persamaan rumus tadi, kita dapat mengetahui bahwa yang mempengaruhi kecepatan linier adalah kecepatan sudut, frekuensi, periode, dan jari-jari lintasan. Hubungan antara kecepatan linier dengan periode dapat kita lihat dalam bentuk grafik berikut. Dari grafik tadi dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil kecepatan linier, maka periodenya semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin besar kecepatan linier, maka periodenya semakin kecil. Dengan kata lain, kecepatan linier berbanding terbalik dengan periodenya. Hubungan antara kecepatan linier dengan jari-jari lintasan dapat kita lihat sebagai grafik sebagai berikut. Dari grafik dapat kita lihat bahwa kecepatan linier berbanding lurus dengan jari-jari lintasannya. Artinya, semakin besar jari-jari lintasannya, maka kecepatan liniernya akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya, semakin kecil jari-jari lintasannya, maka kecepatan liniernya juga akan semakin kecil. Adapun contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari, yaitu ada gerak putaran pada komedi putar, gerak putaran pada jarum jam, gerak putaran pada kipas angin, dan gerak putar pada roda mesin pembajak sawah. Setelah melakukan percobaan, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa besaran pada gerak melingkar. Yang pertama ada periode, frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan linier, dan percepatan sentripetal. Hubungan antar besaran pada gerak melingkar dapat kita lihat dari persamaan rumus, yaitu V sama dengan omega dikali R, di mana V merupakan kecepatan linier dengan satuan meter per second, omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per second,
dan R merupakan jari-jari lintasan dengan satuan meter. Dari rumus persamaan tadi, dapat dilihat bahwa untuk kecepatan linier itu berbanding lurus dengan kecepatan sudutnya dan jari-jari lintasannya. Jadi, makin besar kecepatan sudut dan jari-jari lintasannya, maka semakin besar pula kecepatan liniernya. Tetapi sebaliknya, semakin kecil kecepatan sudut dan jari-jari lintasannya, maka kecepatan liniernya akan semakin kecil pula. Untuk kecepatan sudut itu berbanding lurus dengan kecepatan liniernya, namun berbanding terbalik dengan jari-jari lintasannya. Jadi, semakin besar kecepatan liniernya, maka kecepatan sudutnya semakin besar. Namun, apabila semakin panjang jari-jari lintasannya, maka kecepatan sudutnya semakin kecil. Selanjutnya adalah jari-jari. Untuk jari-jari lintasannya itu berbanding lurus dengan kecepatan liniernya, tetapi berbanding terbalik dengan kecepatan sudut. Jadi, semakin besar kecepatan liniernya, maka semakin panjang jari-jari lintasannya. Namun, apabila semakin besar kecepatan sudutnya, maka jari-jari lintasannya akan semakin pendek. Baiklah, itulah tadi video praktikum saya mengenai gerak melingkar. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.